Selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah mendukung Gus Nur adalah seorang mujahid, Gus Nur adalah seorang pembela kebenaran, Gus Nur adalah membela rakyat Indonesia atas kezoliman dipimpin oleh penguasa-penguasa yang inprosedural. Takbir! Takbir! Wa may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat terlagi sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada. Ini saya lagi dalam perjalanan menuju kampung. Ini sementara lagi masyarakat panen padinya. Ada juga yang belum, ini masih hijau-hijau ini. Sambil kita bawa mobil, kita ngonteng soal dagelan persidangan Sugi Nur. Kembali viral para jawara-jawara yang selama ini memang acap kali muncul ke permukaan secara bergantian pada saat sudah selesai persidangan Sugi Nur. Jadi kali ini ada satu ormas yang dibentuk pasca terpilihnya Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI kala itu, yang pimpinannya itu salah seorang pentolang ex HTI namanya Eka Jaya kalau di pusat, yang memang berupaya keras bagaimana supaya Anies Baswedan ke depan ini menjadi presiden. Jadi kelihatan bahwa bagaimana persidangan Sugi Nur ini memang ditunggangi dan banyak disponsori oleh orang-orang yang berjuang di belakang Anies. Salah satunya itu adalah orang yang pada saat ini akan saya tampilkan videonya, di mana dia melakukan pernyataan semacam seruan sikap untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Sugi Nur dan Bambang Batili. Dianggapnya itu bukan penodaan agama. Bahkan bagi mereka ini Sugi Nur dianggap sebagai pejuang, dianggap sebagai mujahid. Nah, bagaimana pernyataannya? Yuk kita simak secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Abdul Hamid selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Pengacara dan Jawara Bela Umat DPD Pejabat Jateng, yang diketuai oleh DPP Pusat Bang Haji Eka Jaya beserta pembina DPP Pusat Bang Egy Sujana, yang beliau juga hadir di agenda hari ini. Kemudian juga ada saksi ahli kemarin dari penasehat DPD Pejabat Jawa Tengah, Dr. Muhammad Taufik Esa M.Hum. Itu adalah penasehat kita di DPD Pejabat Jawa Tengah. Untuk itu selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah, selama menyimak mengikuti persidangan sampai putaran yang ke-12 ini, saya melihat ini adalah banyak sekali kelucuan-kelucuan, skenario-skenario yang menistakan hukum yang ada di Indonesia. Pertama, bahwasanya Gus Nur melakukan mubahalah itu sesuai dengan syariat Islam. Bahkan ada dalilnya. Monggo yang mau punya Al-Quran saat ini dibuka di Al-Quran Al-Imran, Quran surat Al-Imran ayat 61. Di situ ada dalil mubahalah. Kemudian yang kedua, bahwasanya sangkaan yang disampaikan kepada Gus Nur melakukan tindakan penista agama atas aktivitas melakukan mubahalah itu salah besar. Itu namanya inprosedur, ilegal, tidak sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, yaitu melakukan penistaan hukum. Maksud saya apa? Maksud saya, seorang penguasa hukum tidak pernah bisa memperlihatkan bahwasanya yang berhak menentukan ini penistaan atau tidak adalah Majelis Ulama Indonesia, MUI. Yang berhak menyatakan ini suatu tindakan penistaan agama bukan pengadilan. Untuk itu maka saya
memastikan bahwasanya pelaksanaan terhadap sidang dari pertama sampai ke-12 hari ini gugur karena masih ada satu syarat yang merupakan prosedur. Bilangnya ini negara hukum, tetapi masih ada satu yang tidak bisa ditampilkan dalam proses yang sebelumnya bahkan sampai yang akan datang, yaitu fatwa MUI tentang pernyataan Gus Nur merupakan penistaan agama itu tidak ada. Untuk itu kami selaku Ketua DPD Pejabat Jawa Tengah mendukung Gus Nur adalah seorang mujahid, Gus Nur adalah seorang pembela kebenaran, Gus Nur adalah membela rakyat Indonesia atas kezoliman dipimpin oleh penguasa-penguasa yang improsedural. Takbir! Demikianlah merupakan pernyataan sikap singkat kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Siapa yang bertakwa maka Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan Gus Nur selalu diberi ketabahan, kebesaran hati, dan semua umat Islam di sini akan terlepas keluar dari rezim-rezim yang Islamophobia, yang takut khawatir terhadap umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, saya kira kita sudah dengar bersama bagaimana pernyataan para hujluk ini. Yang pertama saya kira yang perlu dilihat yang perlu dicermati dari pernyataannya adalah sebelum lebih panjang berbicara tadi sempat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sangat menyayangkan, tetapi itulah para kadrung, berani dia membaca Al-Quran tanpa didasari dengan ilmu. Bacaan Quran masih boleh potong begitu, tapi dia begitu bernyali membaca ayat suci Al-Quran di depan publik. Yang kedua adalah nyanyian-nyanyiannya itu loh yang betul-betul menempatkan Sugi Nur sebagai pahlawan, menempatkan Sugi Nur sebagai pejuang. Dan yang ketiga adalah bagaimana narasi-narasi Islamophobia itu tetap melekat di mulut mereka, seolah-olah bahwa kita ini alergi dengan Islam. Nah, ini yang saya maksud, bahwa orang-orang seperti ini adalah orang yang nekat, dalam artian bahwa mereka memiliki cita-cita yang besar tetapi tidak memiliki kapasitas. Akhirnya kemudian agama dia seret-seret bawah. Lalu kalau ada orang yang menyanggah mereka atau memprotes mereka, maka yang memprotes itu dianggap adalah Islamophobia, orang yang alergi dengan Islam. Itu kurang ajarnya mereka semua ini. Oleh karena itu saya kira narasi-narasi sesat seperti ini tidak boleh kita biarkan. Harus kita melawan mereka dengan counter narasi. Setidaknya ada perimbangan di masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh mereka semua ini, baik itu Khosinuddin, Bambang Tri, maupun Egy Sujana dan Gus Nur, ataupun misalnya seluruh ormas-ormas yang melekat, yang sebelumnya juga ada namanya Kantan Jawara itu yang sudah pernah ditelepon langsung oleh Gus Arya. Saya kira mereka semua ini adalah orang yang terjebak, orang yang sesungguhnya tidak paham dengan apa yang dia perjuangkan, kecuali memang kadrung elitnya dia paham betul bahwa ini untuk kepentingan pribadi, ini untuk kepentingan kelompok. Cuma berupaya keras bagaimana seolah-olah ini dimurnikan sehingga banyak orang yang tertarik, terutama orang-orang yang masih awam belajar masalah agama. Itulah yang gampang terjebak oleh mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.